Saya sebetulnya udah males ya berurusan sama bandar judi di Indonesia. Karena beberapa waktu yang lalu, setelah saya bikin konten tentang slot dan akhirnya viral, akun YouTube saya ini diteror habis-habisan, bahkan sampai sekarang. Bahkan mereka sampai bisa dapat nomor WA saya, entah gimana caranya. Mungkin lewat email atau gimana, saya nggak tahu. Tapi, baru tadi sore, waktu konten ini saya buat, saya ini habis makan, saya mau keluar dari parkiran resto, dan tukang parkirnya itu ngarahin tapi sambil main HP. Saya nggak begitu peduli ya sebetulnya, karena mungkin dia lagi ngetik atau apa. Tapi ketika mau nyebrangin saya jalan, dia ini masih main HP. Bahkan ketika saya mau ngasih uang, itu dia nggak ngelihat teman-teman. Saya panggil, baru dia ngelihat saya, terus nyamperin, mau ngambil uang. Saya ngintip dong, dia ini main apa? Ini orang kenapa? Ternyata seperti yang kita duga, dia ngeslot. Ini saya nggak berniat merendahkan pekerjaan ya, teman-teman. Tapi kan dia tukang parkir. Bukannya alangkah baiknya, daripada uangnya itu buat berjudi, kan mending untuk dia belajar sesuatu yang baru. Sehingga dia bisa berhenti dari pekerjaan jadi tukang parkir. Atau buat makan lah, malah lebih masuk akal. Buat beli telur, sekilo 30.000, bisa buat makan serumah. Malah uangnya dipakai buat ngeslot. Saya sepanjang jalan sampai sekarang itu masih nggak habis pikir. Saya kira pemerintah itu udah tahu bahayanya membiarkan judi online ya. Prabowo juga bilang kalau ini berbahaya dan negara harus segera memberantas. Jadi saya kira semua akan baik-baik aja. Terus sampai rumah, saya riset-riset lagi kondisi terkini tentang judi online ya. Dan wow, ternyata orang-orang pemerintah sendiri yang jadi oknum. Astaga, tolol sekali. Wow, saya nggak habis pikir. Itu orang-orang jaminan masuk neraka semua. Dan estimasi kerugian negara kita di 2025, tahun ini aja, itu 1.000 triliun guys. Banyak sekali. Sebagai gambaran aja, kalian yang nggak tahu seberapa banyaknya duit 1.000 T, kalau kalian nabung 1 juta aja per bulan, jangan salah ya, bagi sebagian besar orang di Indonesia, nabung 1 juta per bulan itu udah berat sekali. Buat ngumpulin 100 juta, kalian butuh 8 tahun. Jadi kalau kalian baru lulus, kalian bekerja, terus pengen menikah, punya gambaran nikah habis 100 juta, kalian cuma bisa nabung 1 juta per bulan, 8 tahun nabung, kalian baru bisa nikah. Itu kalau 100 juta. Kalau 1 miliar, kalian butuh berapa? Ya, 83 tahun teman-teman. Jadi beli rumah 1 miliar, itu kalian nyicilnya 2 atau 3 generasi. Terus kalau 1 triliun, 83.000 tahun. Astaga. Kalian kalau nabungnya 1 juta per bulan dari zaman 80.000 tahun yang lalu, sampai sekarang itu masih belum kekumpul. Itu 1 triliun. 1.000 triliun berapa tahun? Yes, 83 juta tahun teman-teman. Udah gila. Nabung dari zaman dinosaurus baru kekumpul sekarang. Gitu teman-teman. Ngerinya judi online buat negara kita. Itu masalahnya 1.000 triliun larinya ke individu. Mending negara sekalian yang mengelola judi online. Hasilnya dibalikin lagi ke rakyat. Itu pun kalau pemerintahnya nggak korupsi. Oke, sekarang apa yang harus kita lakukan ketika melihat orang-orang di sekitar kita itu kecanduan judi online, kecanduan slot? Ya, jawabannya biarin aja mati. Kok jahat banget, Pak? Karena mereka ini adiksi teman-teman. Dan salah satu cara menghentikan adiksi adalah dengan menyadarkan. Dan sadar yang paling kuat adalah kesadaran yang muncul dari dalam diri sendiri. Tadi hasil-hasil riset saya pun saya ketemu beberapa cerita tentang orang-orang yang punya teman kecanduan judi online. Sebut aja A. A dia ini cerita di Facebook kalau dia capek sahabatnya ngutang terus sama dia. Dia tahu sahabatnya ini uang sakunya habis untuk ngeslot. Mereka kuliah ya, by the way. Si A ini nggak tega kalau nggak minjemin temennya. Karena temennya ketika minjem itu alasannya selalu untuk makan. Kalau saya di posisi A, saya nggak akan pinjemin. Dia diberi uang saku sama orang tuanya, itu pasti udah dihitung. Sekian untuk kos, sekian untuk makan, sekian untuk happy-happy,
dan sisanya baru buat untuk tersier. Dia sampai ngorbanin uang untuk makan supaya dia bisa ngeslot. Dan ketika kalah, dia minjem uang orang lain untuk makan. Kalau dia minjem ke kita, jangan dikasih. Asli, jangan dikasih. Kenapa? Karena itu tidak akan ngasih pelajaran ke dia. Dia akan selalu ngerasa bahwa dia akan selalu aman, meskipun dia menggunakan uang yang seharusnya tidak digunakan. Awalnya emang dia pakai uang makan aja. Terus lama-lama dia pakai uang yang seharusnya buat bayar kos. Terus dia pakai uang yang seharusnya buat bayar kuliah. Akhirnya dia kejebak gak bisa bayar kuliah. Dia di DO. Dan kita itu ikut berdosa. Jadi kalau ada teman kalian dan kalian tahu dia suka berjudi, dia minjem uang, jangan pernah dikasih. Apapun alasannya. Apalagi alasan buat makan, itu jangan dikasih. Orang yang minjem duit untuk kebutuhan primer buat makan biasanya, itu dia jelek dalam mengelola uang. Apalagi para penjudi tolol. Biarin aja mati. Kalau 3 hari dia nggak makan, dia akan nyadar bahwa bulan depan dia nggak boleh pakai uang makan untuk berjudi. Syukur-syukur dia malah berhenti berjudi sekalian. Kalau kalian orangnya nggak tegaan, kasih makan, tapi jangan kasih uang. Bilang aja gini, ya udah, ayo kita makan, aku yang bayarin. Udah, gitu aja. Jangan sampai kalian ngasih uang. Karena ada kemungkinan juga kalau kalian ngasih uang, uangnya buat ngeslot juga. Terus Pak, kalau ada orang lain yang minjem uang gimana? Cek dulu apakah dia ini suka berjudi atau enggak. Kalau dia nggak berjudi, kalau kamu ada uangnya, ya udah pinjemin aja nggak apa-apa. Minjemin orang yang kecanduan judi, adiksi ya, itu bisa saya bilang 95% duitmu itu nggak akan balik. Jadi, biarkan aja para pecandu-pecandu slot itu mati karena perilaku mereka sendiri. Daripada kita bantu, terus dia matinya menyeret kita semua, yang padahal berniat baik untuk membantu dia. Oke? Kalian yang punya tips untuk menghadapi penjudi-penjudi, silahkan share di kolom komentar. Kita diskusi bersama. Oke? Sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.